Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Iqbal Ramadan. Saya CPP Angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Saya di sini tidak sendiri. Saya dengan yang pertama Ibu PP saya, Ibu Maria Alexandra, dan di depan saya ada Ibu Yulia Trikusumantias selaku guru yang saya observasi. Terima kasih. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yulia? Alhamdulillah sehat. Bapak Galuh bagaimana? Alhamdulillah Bu sehat. Kelihatannya Bu Yulia ini selama beberapa minggu kemarin kelihatan ceria terus ya Bu ya. Alhamdulillah. Dalam pembelajaran kemarin Bu Yulia juga kelihatan santai dan Jawa anak juga semangat gitu ya. Bu, kemarin kan kita sudah melakukan observasi ya. Saya mengobservasi Ibu di sana mengajarkan bahasa Inggris ya Bu, tentang benda-benda yang ada di lingkungan Di rumah. di lingkungan rumah, mungkin ada yang di living room dan sebagainya itu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya karena saya melakukan pasca observasi ini ya. Yang kemarin kan kita awal tanggal 10 kemarin sudah melakukan perannya awalnya, terus sekarang kita pascannya ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu saat melakukan pembelajaran kemarin? Pada waktu awal pembelajaran, awal-awalnya itu saya merasa gugup. Karena kan ada Bapak Galuh yang mengobservasi saya. Tapi waktu pembelajaran, alhamdulillah berjalan dengan baik dan tidak merasa gugup sama sekali. Ibu Yulia gugup karena saya, mungkin karena apa ya? Saya terlalu ganteng. Terus yang kedua Bu, menurut Ibu pembelajaran yang Ibu harapkan itu apa sudah sesuai yang Ibu inginkan yang kemarin? Iya. Alhamdulillah waktu pembelajaran kemarin sesuai dengan saya harapkan karena saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Karena di pembelajaran tersebut sudah ada kontennya juga berupa YouTube, kemudian YouTube-nya tentang things in the living room and things in the bedroom. Kemudian juga ada PPT-nya juga untuk pengenalan benda-benda ini menunjukkan benda tunggal apa jamak, menggunakan there is and there are, dan juga menggunakan PPT yang berhubungan dengan preposisi yang letaknya benda tersebut ada di mana. Berarti memang pembelajaran kemarin itu memang saya lihat sangat enjoy sekali ya, dari Bu Yulia memang sudah mantap dalam pembelajarannya, terus anaknya juga aktif, kelihatan memang menarik sekali kan itu. Terus ada prosesnya ada juga, prosesnya. Anak saya kan lihat konten proses sama produknya juga. Prosesnya itu saya mengelompokkan murid-murid itu, saya menggunakan flow tree itu untuk membagi kelompoknya. Kemudian untuk produknya anak-anak presentasi. Ya, presentasi itu ya. Memang kemarin berorganisasinya tiga-tiganya sudah masuk semua ini ya. Konten, proses, sama yang masih di presentasi. Terus mungkin hal-hal apa saja yang memuaskan dan yang tidak memuaskan menurut Ibu? Waktu pembelajaran menurut saya ya ada yang tidak memuaskan. Kemungkinan saya itu membagi kelompoknya bukan memperbanyak kelompok, tapi kelompoknya terlalu 4 waktu kemarin itu 5 kelompok, tapi anggotanya itu terlalu banyak Bapak, gitu kan ya. Jadi yang sebagian anak itu ada yang tidak aktif, gitu. Jadi tergantung sama temennya yang aktif itu. Kalau kan tidak memuaskan, yang kalau memuaskan mungkin dalam segi pembelajaran kemarin anak-anak bagaimana? Untuk memuaskannya, ya saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu. Memang anak aktif ya Bu ya, dengan puas dengan anak, kinerja anak juga timbal baliknya ke Ibu secara materi itu baik sekali Bu. Mungkin skala itu ya, kita bicara skala 1 sampai 10, mungkin tingkat keberhasilan menurut Ibu Yulia itu berapa persen?
1 sampai 10 dalam pembelajaran Ibu Yulia. Waduh, kayaknya saya menentukan skala ini kurang pede saya. Tak apa-apa. Yang bisa menentukan skala presentasi kan jenengan, Pak Galuh yang mengobserver saya. Kalau Bu Yulia yang kemarin yang awal kan memang skalanya bicara ke saya kan 7 ya, karena mungkin takut wah anak gini. Sekarang kan Bu Yulia mungkin bisa yang awal 7 pas sekarang masih naik atau bagaimana, mungkin bisa skalanya Kemungkinan 8. 8. Oh, berarti ada satu tingkat naik. Berarti kan memang dari awal habis kita coaching pertama kali yang pra itu ada pembelajaran Ibu Yulia kan BPD, terus di situ anak-anak kan lebih semangat juga guruku PD. Jadi saya harus semangat dan kan ada peningkatannya. Mungkin dari Bapak Galuh berapa skala saya menurut Bapak? Kalau saya kemarin yang saya lihat itu kalau kurang lebih memang ada beberapa yang kalau dari segi Bu Yulia itu hampir 9 bagus karena memang anak-anak semangat. Dari Ibu Yulia sendiri juga semangat dari kemarin. Terus kalau memang ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan kalau menurut saya, memang dari segi anak-anaknya memang diskusinya kayak presentasi kan mungkin masih malu-malu diskusinya. Bagus sih kalau Bu Yulia sendiri penilaian. Terus pasti dari antara 10 untuk pengelompokan saya mengambil lote mungkin ada yang lainnya dengan cara untuk membagi kelompoknya gitu loh Pak, selain untuk mengambil lotre. Kalau di sini kan Bu Yulia anak cuman materi tujuan awalnya kan anak bisa mengetahui kan, mengetahui barang-barang yang di sekitarnya. Kalau dari lotre mungkin bisa, terus juga kita menggunakan pertanyaan romantik. Mungkin anak-anak yang awal pertanyaan romantik, anak-anak kalian sering di rumah aktivitas di ruangan mana? Nanti kan bisa dikelompokkan, saya di dapur Pak, saya di ruang tamu, mungkin bisa mengelompokkan sesuai mungkin yang mereka benda-benda yang ada. Terus mereka sering itu berada di sebelah mana? Mungkin kayak di ruang tamu misalnya itu mulai pagi pulang sekolah di ruang tamu sampai malam. Jadi nanti masuk ke kelompok yang ruang tamu. Nanti kelompoknya itu dikasih tulisan itu dan nama-nama benda yang ada. Nanti di kelompokkan itu, ya kan setiap anak mungkin berbeda tuh Bu. Dari 30 anak tentunya pasti mereka apa saya sukanya di ruang tamu, di ruang tengah, mungkin di dapur kan. Nah nanti pengelompokannya sesuai dengan itu bisa. Karena pasti anak-anak sering di situ banyak melihat barang itu di depan. Kadang anak-anak seringnya di depan sampai dapur lupa ya Bu. Barangnya dapurnya apa terus barang di kamar mandi apa itu sih Bu kalau saya. Ini salah satu metode pembagian kelompok. Terus dari Bu Yulia tadi kan Bu Yulia menganggapnya skalanya 8 ya Bu ya, dari 10. Nah 2 ini mungkin pasti ada hambatan yang Bu ya. Terus hambatan yang Ibu alami saat pembelajaran apa Bu? Hambatannya waktu kemarin itu yang pertama gimana kemarin itu ada yang ngantuk. Pak Galuh tahu sendiri ya, ada yang ngantuk tapi hanya 1 anak saja. Yang kedua itu anak-anak itu kalau waktu presentasi masih malu ya Pak ya. Kemudian yang ketiga itu untuk menggunakan bahasa Inggris, mengucapkan bahasa Inggris masih ada kekurangan. Berarti anak-anak kan belum terbiasa mungkin atau memang kesulitan untuk mengucapkan bahasa Inggrisnya. Iya. Kalau ngantuk memang kemarin jam terakhir kemarin. Terus dari hambatan itu Ibu Yulia punya solusi nggak? Solusi agar anak-anak kayak contohnya nggak ngantuk, terus nggak malu dalam presentasi. Nah itu ada kayak solusi dari itu? Mungkin kedepannya saya akan menggunakan metode pembelajaran yang sangat menarik. Sehingga anak-anak itu lebih lebih aktif, kemudian lebih mudah untuk dipahami oleh anak-anak. Berarti kalau yang menarik. Terus kemudian nanti kelompoknya juga saya akan perbanyak, tidak 5 kelompok. Jadi satu kelompoknya anggotanya itu tidak terlalu banyak. Gitu. Kemarin kan terlalu banyak ya Pak. Satu kelompok itu isinya 6 anak.
Kalau jadi yang memang aktif cuma kurang aktif. iya, dan cuma anak-anak itu saja. Berarti tadi Bu Yulian mencari metode yang sederhana yang sekiranya anak-anak mudah untuk dipahami, anak-anak ini sekiranya mudah dipelajari. Terus kalau memang kesulitannya di sini dalam yang kemarin itu dalam segi bahasa, mereka apalagi kata bahasa Indonesia aja sulit ya, apalagi bahasa Inggris kan mereka gitu ya. Nah, tapi ya harus belajar anak juga kemarin dengan metode mungkin nanti ke depannya Bu Yulia yang lebih sederhana lagi mungkin dengan melihat alat sekitar dan sebagainya itu juga bisa diterapkan itu kan, belajar langsung praktek masuk lapangan gitu. Terus mungkin strategi agar tujuan pembelajaran yang Ibu berikan itu agar apa ya tercapai itu ada strateginya. Ya untuk kedepannya ini saya akan anak-anak saya suruh menggunakan apa itu translate digital atau mungkin bisa membawa kamus. Kemarin yang membawa kamus itu cuma sedikit. Apa karena kamus kan pikirannya kamus itu kuno, kamus itu berat, mungkin apa itu ya? Tapi kalau kemarin itu Pak ada menggunakan apa itu translate digital, terus ada juga enggak pakai karena memang tidak punya kuota. Jadi saya suruh pinjam kamus ke ibunya. Memang tidak 100% anak membawa kamus. Nanti kan memang kalau kamus strategi kuliah nanti menggunakan digital ya, Google Translate itu bisa, karena memang sekarang zamannya sudah teknologi, memang harusnya sedikit banyak, tapi harus lebih banyak sih menggunakan kayak fitur-fitur yang ada di Google dan sebagainya gitu ya. Terus ada lagi nggak Bu? Mungkin dari kan tadi sudah translate ya, mungkin dengan itu ada lagi nggak yang lain? Anak-anak itu juga masih malu Pak. Terus kalau menyebutkan nama-nama benda itu kemarin waktu saya suruh menyebutkan, ayo can you mention about part of the host gitu kan ya. Anak-anak itu masih bingung gitu pengucapannya gitu Kak. Kalau misalnya paham sih paham, cuma pengucapannya itu kadang kesulitan. Kemudian saya menyebutkan juga, can you mention about part of apa itu, part in the living room, part in the bedroom, things, bagian-bagian dari benda-benda yang ada di kamar tidur atau di ruang tamu. Anak-anak itu masih kurang paham gitu, pengucapannya yang bikin kesulitan. Dari situ kan yang awal kan Bu Yulia pengennya strateginya itu kan menggunakan teknologi ya, dan di situ bisa dikombinasi dengan yang barusan cara pengucapannya anak. Jadi bisa anak-anak itu kayak kita foto screen ya, kita foto pohon. Nah nanti kan di situ ada tertulis bahasa Inggrisnya ya, anak-anak langsung bisa belajar mengucapkan tree kan, itu juga bisa. Terus nanti itu sih. Oke, baik, bagus ini. Mungkin itu saja dari saya Bu Yulia. Semoga nanti ke depannya pembelajaran Bu Yulia yang awalnya menurut Bu Yulia itu 8 menjadi 10 ya. Tetap belajar, dan kita sebagai guru juga harus belajar Bu. Gak ada kata kita guru tidak belajar karena belajar guru kita nggak belajar, nggak ada. Malah kita menjadi guru harus lebih belajar daripada anak-anak, karena anak sendiri memang dalam segi pencarian ilmu di media sosial mereka lebih banyak. Kalau kita nggak ngikutin di situ, kita juga akan makin ketinggalan dengan anak-anaknya. Terima kasih Bu Yulia atas semangat. Maaf saya repot waktunya Bu Yulia. Sebelum saya akhiri ya, mungkin ada. Jadi kalau saya melihat dialog pasca observasi yang dilakukan oleh Pak Galuh dan juga Bu Yulia, ini sudah bagus sekali. Jadi Pak Galuh tadi sudah menyapa dengan hangat, kemudian sudah menanyakan perasaan, dan juga sudah menguatkan kembali area pengembangan yang ingin Bu Lia capai tadi kan, yang katanya kepingin untuk menguatkan pelajaran diferensiasi itu, dan juga sudah menanyakan
tantangan, kemudian pencapaian, dan juga solusi. Dan saya melihat pembicaraan sudah dua arah, tidak didominasi oleh Pak Galuh saja. Cuma yang perlu saya berikan masukan ini ada beberapa sesi pembicaraan itu ya yang masih penyelesaiannya itu dari Pak Galuh sebagai supervisor gitu ya. Walaupun tadi itu kayaknya memang Bu Yulia yang menanyakan gitu ya. Misalnya kayak apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi mungkin itu bisa diberikan kesempatan untuk yang supervisi itu untuk menyampaikan dulu, digali dulu. Nah kalau menurut Anda apa yang ingin Anda lakukan gitu, baru kita beri penguatan gitu. Jadi memang diharapkan dari proses supervisi coaching ini yang berbasis coaching ini penyelesaian, kemudian gagasan-gagasan baru itu bisa berasal dari yang kita supervisi. Tapi untuk selebihnya sudah luar biasa, sudah bagus. Ya. Terima kasih atas proses pasca observasi yang sudah dilakukan untuk siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.